Oke, dan selanjutnya di sini kita akan melihat tentang sifat-sifat dari modulus. Berdasarkan definisi modulus yang sudah kita punya tadi, bahwa modulus dari Z itu sama dengan modulus dari X ditambah Y, atau sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana X ini adalah bagian real dari Z, dan Y ini adalah bagian imajiner dari Z. Nah, kalau kita kuadratkan masing-masing ruasnya ini, tentunya hasilnya adalah modulus dari Z dikuadratkan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, atau sama dengan bagian real dari Z dikuadratkan ditambah bagian imajiner dari Z dikuadratkan. Nah, dengan demikian kita punyain bahwa bagian real dari Z ini pastinya akan kecil sama dari mutlak dari bagian real Z. Kenapa? Karena bagian real dari Z ini tentunya adalah suatu bilangan real ya. Suatu bilangan real pastinya akan lebih kecil dari nilai mutlak dari bilangan real itu sendiri, kecil atau sama dengannya. Jika X-nya bernilai positif, maka tentunya dia akan sama dengan nilai mutlak dia. Tapi jika X-nya bernilai negatif, maka tentunya bagian real, nilai mutlaknya ini lebih besar daripada bagian nilai X itu. Nah, karena bagian real dari Z ini jika ditambahkan dengan bagian imajinernya yang dikuadratkan, hasilnya akan sama dengan modulus dari Z kuadrat, maka jelas sekali bahwa nilai mutlak dari bagian real ini akan lebih kecil dari modulus dari Z, karena dia baru akan sama seandainya jika dijumlahkan dengan bagian imajinernya ini. Jadi begitu pembuktian untuk bagian ini, boleh coba dituliskan. Nah, begitu pula imajiner dari Z. Bagian imajiner dari Z ini tentunya kan berasal dari bilangan real ya, katakanlah Y. Nilai Y ini tentunya akan lebih kecil atau sama dengan nilai mutlaknya dia. Dan nilai mutlak dari Y ini tentunya akan lebih kecil dari modulus dari Z, karena dia baru akan sama seandainya jika dia ditambahkan dengan bagian real dari Z kuadrat. Makanya ini pastinya lebih kecil daripada modulus dari Z. Itu yang pertama, bahwa kita bisa menyatakan bahwa bagian real dari Z itu pasti lebih kecil daripada modulus dari Z tersebut. Begitu juga bagian imajinernya pasti lebih kecil daripada modulus dari Z tersebut. Berikutnya, modulus dari Z1 kali Z2 itu pasti akan sama dengan modulus dari Z1 dikali modulus dari Z2. Ilustrasinya atau kita lihat pembuktiannya bahwa modulus dari Z1 kali Z2 sama dengan modulus dari ini. Ini yang di dalam modulus ini adalah hasil perkalian antara Z1 dengan Z2 yang pernah dibahas sebelumnya. Nah, berikutnya modulus dari ini kan bagian realnya dan ini bagian imajinernya. Maka modulus dari ekspresi ini adalah sama dengan akar dari bagian realnya ini dikuadratkan ditambah bagian imajinernya ini dikuadratkan. Selanjutnya kita kuadratkanlah masing-masing ini dikuadratkan, hasilnya adalah 3 suku pertama ini, kemudian ini pun dibongkar atau diekspansi kuadratnya jadinya ini dia. Oke. Nah, selanjutnya perhatikan bahwa yang ini akan habis nih, negatif 2 kali ini ditambah 2 kali ini akan habis atau 0, sehingga yang tersisa dari dalam akar ini adalah hanya X1 kuadrat kali X2 dikuadratkan ditambah ini. Jadi hanya satu suku pertama, suku ketiga, suku keempat, dan suku keenam ini. Nah, berikutnya dari ekspresi ini kita keluarkan yang X1 kuadrat. Jadi X1 kuadrat dikalikan dengan atau buka kurung X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, ini dia. Kemudian dari sini kita keluarkan Y1 kuadrat. Jadi kita punya Y1 kuadrat dalam kurung X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Ini dia. Nah, karena ekspresi yang di dalam kurung ini sama, maka jadinya yang di dalam akar ini adalah X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali dengan ekspresi yang di dalam kurung ini. Karena sama kan ya, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali dengan ini. Nah, X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali, akar dari ini itu sama saja dengan akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat kali akar dari ini. Kan kalau perkalian boleh dipisah ya, jadi seperti ini. Jadi akar dari ini saja dikali akar dari ini saja. Nah, akar dari ini saja merupakan modulus dari Z1 dan akar dari ini saja merupakan modulus dari Z2. Dengan demikian terbukti bahwa modulus dari Z1 kali Z2 sama dengan modulus dari Z1 dikali modulus dari Z2. Nah, berikutnya untuk pembagian modulus dari Z1 per Z2 itu akan sama dengan modulus dari Z1 dibagi modulus dari Z2. Sebelumnya kita temukan dulu, by the way, modulus dari Z1 ini kan tentunya sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ya,
ada indeks 1. Sedangkan modulus dari Z2 sama dengan akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Jadi nanti modulus dari Z1 per Z2 ini harusnya akan sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat per akar dari X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat, atau sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Nah, kita akan membuktikan ini. Sebelum kita membuktikan, saya hanya akan menjalankan apa sih ekspresi Z1 bagi Z2 yang mungkin sebenarnya sudah pernah ada yang mengerjakan di pertemuan sebelumnya ketika kita membahas pembagian antara dua buah bilangan kompleks. Nah, Z1 per Z2 ini sama artinya dengan X1 ditambah I kali Y1 per X2 ditambah I kali Y2. Atau ini sama dengan, nah ini kan ada bagian imajiner di bawah. Supaya di penyebut ini tidak ada bagian imajiner, maka kita rasionalkan jadi X1 ditambah I kali Y1 per X2 ditambah I kali Y2 dikali dengan X2, ini dikurung saja biar tidak salah maknanya, dikurang I kali Y2 per X2 dikurang I kali Y2. Jadi sama dirasionalkan dengan mengalihkan yang ini, namun operasinya menjadi kurang supaya imajinernya nanti hilang. Kemudian yang di pembilang ini jadinya adalah X1 kali X2. X1 kali X2 kemudian dikurang dengan I kali X1 kali Y2, kemudian ditambah I kali X2 kali Y1, kemudian ini tambah I, ini dikurang I kali I kan I kuadrat, dimana I kuadrat nilainya negatif 1, dikali dengan negatif, jadi positif. Jadi di sini ditambah Y1 kali Y2, dibagi dengan yang ini X2 tambah I Y2 dikali dengan ini X2 kali X2 adalah X2 kuadrat, kemudian X2 dikali negatif I kali Y2 jadi negatif I kali X2 Y2, kemudian ini ditambah I dikali Y2 kali X2 atau I kali X2 Y2, kemudian yang ini I kali I adalah I kuadrat yang nilainya negatif 1 dikali dengan negatif jadi positif 1, jadi positif Y2 kuadrat. Nah, di sini negatif I X2Y2 ditambah I X2Y2 tentunya habis. Tersisa yang di pembilang ini kalau kita kelompokkan yang bagian real saja adalah X1, X2 ditambah Y1, Y2. Kemudian yang di sini menjadi ditambah I. Saya dulukan yang X2Y1, X2Y1, kemudian dikurang yang ini X1, Y2. Dibagi dengan di penyebutnya tersisa X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Dengan demikian Z1 per Z2 sama dengan X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 per X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Ini adalah baru bagian real dari Z1 per Y2. Ditambah I kali X2 Y1 dikurang X1 Y2 dibagi dengan ini. Saya tuliskan seperti ini, X2 Y1 dikurang X1 Y2 dibagi dengan X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Ini bagian imajinernya. Maka silahkan dilanjutkan untuk perhitungan modulus dari Z1 dibagi dengan Z2 berdasarkan pada ekspresi yang ini. Dan nanti akan dibuktikan bahwa hasilnya harusnya sama dengan ini. Oke. Berikutnya, buktikan bahwa modulus dari Z dikuadratkan sama dengan modulus Z yang dikuadratkan. Nah, ini berbeda. Kalau yang ini, kuadratkan dulu Z-nya, baru ditemukan modulusnya. Sedangkan yang di kanan ini, hitung dulu modulus dari Z saja, barulah dikuadratkan. Nah, buktikan bahwa persamaan ini benar adanya.